two oceans in between us, and away for shore is a gate I see. There's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. Human Rights Watch says Meta has silenced posts in support of Palestine on Instagram and Facebook. It says the suppression is systemic and global, amounting to what seems to be the largest wave of censorship of content about Palestine to date. The rights group reviewed 1,050 cases of online censorship from more than 60 countries. They were largely in English. Nearly all of them featured peaceful content in support of Palestine. The organization says that in more than 300 cases, users were unable to appeal Meta's removal of content or accounts effectively. It's identified 6 patterns of censorship: content removal, suspension or permanent disabling of accounts, and restrictions on liking, commenting, sharing, or reposting. It's also found restrictions on tagging or following other accounts, limited use of certain Meta features, and shadow banning users. That means a significant drop in the visibility of their posts, stories, and accounts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Umberta Adia Putri Hadi dengan NIM 231144141. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Bisnis Digital Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dakwah yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, yaitu mengenai peran kita dalam memperjuangkan hak asasi manusia atau yang seringkali kita singkat sebagai HAM, serta bagaimana Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap isu-isu tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak ini tidak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk negara atau pemerintah, karena merupakan hak-hak yang bersifat universal dan harus dihormati oleh setiap orang tanpa terkecuali. Hak ini mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, beragama, berpendapat, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, dan juga keadilan. Namun, kita semua tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa menikmati hak-hak tersebut secara adil. Masih banyak di luar sana yang mengalami penindasan, diskriminasi, kekerasan, bahkan penghilangan nyawa hanya karena alasan ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial. Lalu bagaimana Islam memandang hak asasi manusia? Sebagai agama yang datang membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak manusia. Bahkan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum
Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, suku, atau agama, memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Keberagaman adalah keniscayaan yang harus diterima dengan penuh rasa hormat. Selain itu, Islam mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan dan melawan segala bentuk penindasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman." Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, sebagaimana yang kita tahu, Palestina adalah salah satu tempat yang paling banyak menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak puluhan tahun yang lalu, rakyat Palestina telah hidup dalam kondisi yang sangat sulit, terjepit di tengah konflik yang tak kunjung selesai. Setiap hari mereka menghadapi pengusiran paksa di rumah mereka, pembatasan kebebasan bergerak, serangan terhadap wilayah sipil, dan perampasan hak-hak dasar mereka. Anak-anak Palestina, misalnya, banyak yang tumbuh tanpa sekolah yang layak atau bahkan kehilangan orang tua mereka akibat kekerasan. Menurut data di berbagai lembaga internasional, lebih dari 200.000 orang Palestina telah menjadi pengungsi dan lebih dari 5.000 orang tewas akibat serangan militer dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah pelanggaran HAM yang sangat serius. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita tidak bisa hanya diam ketika melihat ketidakadilan atau pelanggaran HAM di sekitar kita. Kita harus berperan aktif dalam memerangi segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apa sih tugas kita sebagai Muslim? Peran kita untuk membantu mereka yang mengalami diskriminasi ataupun kekerasan? Yang pertama, kita harus menyuarakan keadilan. Kita bisa menggunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran dan menentang segala bentuk penindasan. Misalnya dengan berdiskusi tentang pentingnya penghormatan terhadap HAM di lingkungan sekitar atau melalui media sosial. Kita dapat bersuara tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina. Yang kedua, kita bisa berbagi dengan sesama. Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama. Salah satunya adalah dengan membantu mereka yang tertindas, korban kekerasan, atau mereka yang tidak mendapatkan hak-haknya melalui sumbangan atau bantuan lainnya. Nah, dalam kasus yang terjadi di Palestina, kita dapat memberikan bantuan donasi, entah berupa pakaian, pangan, ataupun bantuan lainnya untuk membantu saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Kemudian yang ketiga, kita dapat memberikan edukasi masyarakat. Banyak orang yang belum paham tentang hak-hak mereka sebagai umat Islam. Kita juga berkewajiban untuk memberikan edukasi tentang pentingnya HAM dalam Islam, serta bagaimana cara kita melindungi hak-hak mereka sebagai manusia. Kita harus mengedukasi masyarakat untuk saling tolong-menolong, membantu untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia, terutama bagi saudara Muslim kita yang sedang mengalami penindasan seperti yang terjadi di Palestina. Dan yang terakhir, kita harus menjadi agen perubahan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi agen perubahan yang baik dalam masyarakat. Jika kita melihat sesuatu yang salah, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya, baik dengan cara yang langsung maupun tidak langsung. Saudaraku, sebagai umat Islam, kita harus selalu ingat bahwa kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk saling peduli dan membantu sesama.
Islam sangat menghargai hak asasi manusia dan mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian di muka bumi ini. Sebagai penutup, mari kita berdoa agar Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk selalu menjadi pribadi yang peduli terhadap hak-hak orang lain, memperjuangkan keadilan, dan menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Saya mengajak kita semua untuk berperan aktif dalam penegakan hak asasi manusia sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Hendaknya kita terutama sebagai anak muda, mari kita saling berjuang bersama-sama menegakkan HAM, baik di negara kita sendiri maupun di seluruh dunia. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari sekalian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video dakwah ini dapat memberi manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap isu-isu HAM di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.